Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Baik anak-anakku, materi pembelajaran IPA bisa kalian dapatkan secara mandiri di e-learning maupun di grup WA, WhatsApp ya. Jadi di situ nanti kalian bisa mempelajari secara mandiri sesuai dengan jam pembelajaran IPA kita. Lagipun kalau kalian pun tidak mengerti, bisa ditanyakan nanti dengan Bapak materinya dan juga bisa membuka halaman bukunya ya. Baik, pada hari ini hari Kamis, Alhamdulillah, tanggal 4 Maret 2021, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebenarnya kita akan masuk topik baru yaitu tentang pencemaran. Tapi berhubung karena waktu kita tidak terlalu lama, karena Bapak juga ada beberapa kegiatan penting, nanti kita akan bisa sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang hal yang spesifik tentang proyek ya, tugas proyek. Ada beberapa tugas yang kalian kerjakan di e-learning maupun di WhatsApp. Itu ada yang masih belum sempurna, ada yang sudah menjawab, ada yang belum ya. Tapi tugasnya masih Bapak buka ya. Bagaimana kabar kalian semua hari ini, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, perlu diperhatikan. Topik kita pada hari ini yaitu membahas tentang tugas proyek materi pembelajaran IPA tentang konsep interaksi makhluk hidup terhadap lingkungan. Bagi yang luring, nanti tugas proyeknya bisa dibuat dalam bentuk laporan dan juga tertulis ya, bisa diserahkan di sekolah. Bagi yang daring, silakan nanti membuat foto boleh atau video ya, dan menerangkan tentang kejadian yang terjadi dari peristiwa tersebut. Baik, kita akan bahas dari sekarang. Mohon diperhatikan materi yang akan kita bahas ini. Ya, sudah nampak materinya di layar? Oke, kita akan bahas mengenai tugas proyek yang berkaitan dengan ayo kita pikirkan. Ini ada di halaman 40 buku sekolah elektroniknya ya. Apa tugas proyek yang kalian akan lakukan? Perhatikan baik-baik. Tolong nanti buka bukunya di halaman 41 ya. Di halaman 41 tentang pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem, mempengaruhi lingkungan ya. Ini Bapak angkat menjadi tugas proyek untuk kalian lakukan di rumah. Ayo pikirkan, pernahkah kamu melihat gerakan ikan dan menghitung gerakan membuka, menutupnya operkulum atau tutup insang selama 1 menit ya. Frekuensi ya, dia frekuensinya selama 1 menit. Pada habitat air yang bersih, bagaimana apabila habitatnya digantikan ya? Bagaimana apabila habitatnya ya, entar. Oke. Oke, dan nampak tampilannya ya sini ya. Anak-anakku nampak tampilan di screen-nya? Nampak, Pak. Oke, ya baik. Kalau nggak nampak, silakan bisa buka buku BSE-nya halaman 41 nanti ya. Oke. Apa tugas yang dilakukan di sini? Kalian bisa lihat ya, maaf tertutup. Ini ya. Di sini kalian bisa lakukan. Ayo pikirkan, memerhatikan gerak tutup insang atau operkulum yang terjadi pada ikan ya. Yaitu pada air bersih ya. Ya. Ya, kita memperhatikan gerak operkulum atau tutup insang selama 1 menit ya. Berapa kali? Jadi kalian bisa lihat. Kemudian bagaimana habitat yang diganti dengan air yang tercemar? Nah, ini harus dijawab nanti ya.
Adakah perbedaan gerak dan frekuensi membuka dan menutupnya operkulum? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, maka proyek yang kalian lakukan adalah kegiatan 2.5. Mengetahui keadaan ikan pada air bersih dan tercemar. Lalu apa yang kalian lakukan? Di rumah siapkan 2 toples. Satu toples diisi air bersih dengan air bersih, sedangkan toples lain diisi air tercemar. Jadi masukkan seekor ikan pada masing-masing toples. Amati dalam toples yang telah disiapkan. Tulis hasil pengamatanmu, misalkan gerakan ikannya bagaimana pada air yang bening, kemudian pada air yang tercemar, kemudian berapa kali membuka menutupnya kalau pada air bersih dalam 1 menit itu berapa kali, kalau pada air yang tercemar berapa kali. Nah, jadi dari hasil pengamatanmu ini buatlah pertanyaan, bagaimana pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Pengaruh apa? Pengaruh yang kalian telah lakukan tadi. Nanti kalian presentasikan. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Kalau ini tadi Bapak cuma minta 2 toples, 1 air bersih, 1 air tercemar. Yang kegiatan 2-nya diminta berapa toples? 4 toples kosong dengan 4 ekor ikan kecil. Ini nanti ya, kegiatan ini dulu. Nah, yang ini loh Bapak harapkan. Jadi siapkan 2 toples, 1 toples isi air bersih, 1 toples isi air tercemar. Masukkan serentak ikannya pada masing-masing toples, kemudian amati. Atau masukkan berbeda boleh, nanti masukkan ikan yang satu ke toples yang tercemar, lalu diamati dalam 1 menit itu kalian amati bagaimana tingkah laku ikan tersebut. Bagaimana gerakan airnya, berapa kali ia menutup dan membuka insang selama 1 menit. Ini saja mungkin tugas proyek yang kalian lakukan untuk tahap pertama. Nah, ini tugas proyek untuk tahap pertama. Paham? Bisa dipahami anak-anakku? Ikan silakan kalian bisa mengambil, boleh ikan apa saja untuk uji cobanya, silakan. Nanti divideokan uji cobanya ya. Kalian videokan, kalian gambar dulu ikan yang diambil, nanti pas setelah kalian lakukan pengamatan dan dapat hasilnya, nanti kalian presentasikan dalam bentuk video. Ya, dalam bentuk video. Bagi yang luring, nanti dalam bentuk laporan tertulis. Bagi yang daring, kalian dalam bentuk video. Nanti videonya akan dikirimkan, Bapak akan kasih link pengiriman videonya. Bisa dimengerti anak-anakku? Bisa dimengerti ya? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, ini tugas proyek yang pertama. Tugas proyek yang kedua, ya. Yang kedua, oke, yang kedua. Ini dia. Lakukan percobaan dengan langkah berikut. Ya, ikan pada air bersih dan tercemar. Siapkan 4 botol toples. Kemudian 4 ekor ikan kecil dan stopwatch. Isi toples dengan pertama air bersih. Kemudian air sabun. Artinya sabun diteteskan 2 tetes. Air deterjen 2 tetes. Kemudian obat nyamuk 2 tetes. Masukkan ikan-ikan tersebut dalam toples tersebut. Lakukan analisa dengan langkah-langkah berikut. Amati ikan dalam waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Kemudian apa yang kalian lakukan? Ini dia. Dari hasil ini nanti kita akan diskusikan. Ya. Dari hasil ini kita akan diskusikan di grup nantinya. Presentasikan hasil pengamatanmu di depan kelas. Tapi ini bukan di depan kelas. Silakan kamu anak-anakku presentasikan dengan berupa video apa yang telah kalian lakukan pada ikan-ikan ini. Bagaimana reaksinya dan dilaporkan dalam bentuk video saja. Bisa dimengerti? Ya, jadi ada 2 tugas proyek. Jadi 2 ini kalian cukup pilih salah satu. Mau yang pertama cukup dengan 2 ekor ikan atau yang kedua. Silakan ya. Jadi ada yang pertama, ada yang kedua. Tinggal dipilih. Bapak cuma kasih pilihan saja.
Kalau mau sempurna, silakan boleh dua-duanya sekali. Kalau mau sebagian, silakan mengamati langkah percobaan untuk ikan yang ini atau langkah percobaan yang pertama. Ayo lakukan mengetahui ikan dalam keadaan pada air bersih dan air tercemar. Kalau ini, lakukan percobaan langkah berikut ya. Ini sambungannya sebenarnya ini ya. Jadi ada dua kegiatan. Tapi untuk mempersingkat karena kondisi kita mungkin agak sulit untuk berkomunikasi lebih maksimal, maka Bapak cuman lakukan dua pilihan kalian saja. Kalian boleh cukup melakukan kegiatannya sampai di sini. Nah, nanti hasilnya bagaimanakah pengaruh ini terhadap ini? Nah, dari hasil pengamatan ini buat pertanyaan bagaimana pengaruh ini terhadap ini. Cuman itu saja yang pertama. Kalau mau sempurna, silakan lakukan dengan langkah berikut lagi sehingga bisa kalian menganalisa bagaimana yang kalian lakukan. Bisa dimengerti anak-anakku? Bisa dimengerti? Pak, Ya. Pak, maaf Pak, tadi saya baru masuk yang mana ya Pak soalnya Pak? Oh, soal iya, kalian buka nanti buku BSE-nya halaman 41 yaitu 41. iya, ayo pikirkan. Pernahkah Pak. kamu melihat gerak ikan dan menghitung gerakan membuka dan menutup? Ada tak di bukunya? Ada Pak. Gambar ikan mas kan? Ya Pak. Di situ kalian baca. Baca, lalu nanti kalian lakukan kegiatan, divideokan kegiatannya ya. Divideokan, nanti setelah itu baru nanti kita buka linknya untuk pengiriman video. Jadi kegiatan ini yang kalian lakukan tugas proyek ini Bapak kasih waktu 1 pekan atau 1 minggu. Jadi pada pertemuan yang akan datang baru dikumpulkan tugas proyeknya. Tugas proyeknya boleh kalian sempurnakan sampai selesai. Sampai terakhir ya, sampai sini. Sampai langkah-langkah percobaan. Kalau mau sampai di sini saja boleh. Karena mungkin kondisi sampai di sini nanti kalian lihat dari hasil pengamatanmu buat pertanyaan bagaimanakah pengaruh ini terhadap ini. Kemudian baru langkah ini untuk menyempurnanya. Ya. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke, ini tugas proyek yang akan kita lakukan. Baik. Kemudian perlu Bapak sampaikan juga, mohon kalian pelajari topik mulai dari bab pertama semester ini, bab kedua sampai bab ketiga. Pencemaran nanti kita akan masuk, materi sudah Bapak masukkan di e-learning. Silakan nanti kalian bahas dan baca materi itu. Apabila ada kendala yang nggak mengerti, boleh kalian nanyakan Bapak melalui WhatsApp ya. Oke, ini materi kita yang hari ini, yaitu pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan. Ini, pencemaran lingkungan ya. Materi sudah Bapak berikan di pencemaran lingkungan. Baik, untuk kalian lebih paham pada materi pencemaran lingkungan, baiklah kita kembali di sini ya. Oke. Baik anak-anakku, untuk lebih paham tentang pencemaran lingkungan, baik kita perhatikan materi tentang pencemaran lingkungan ya. Sebelum Bapak lanjutkan materi, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan silakan tentang topik ini. Mungkin ada mau dibahas ya tentang pencemaran lingkungan. Di e-learning itu video tentang pencemaran lingkungan sudah Bapak anukan juga ya. Jadi bisa kalian pelajari nanti ya. Di e-learning nanti kalau kalian baca materi, silakan kerjakan. Kemudian lakukan absensinya cukup dikomentari. Itu petanda kalian sudah membaca artikel tersebut ya.
yaitu konsep tentang pencemaran lingkungan. Baik anak-anakku, mengenai tugas proyek yang akan kalian lakukan sudah dimengerti? Mudah-mudahan mengerti ya. Kalau ada kendala nanti bisa di WhatsApp Bapak ya. Begitu juga di e-learning. Di e-learning sudah ada materi yang terbit hari ini yaitu tentang pencemaran lingkungan ya. Jadi kalian bisa melihat tentang materi pencemaran lingkungan. Ya, perhatikan ini pencemaran lingkungan disampaikan oleh Bapak ada jadwal hari ini ya, Kamis. Jadi kalian harus pahami apa itu pencemaran lingkungan, kemudian bagaimana konsep-konsepnya, dan juga videonya sudah Bapak apakan di sini ya. Jadi kalian bisa bisa pelajari ya. Bab 3 pencemaran lingkungan. Bab 3 pencemaran lingkungan. Dengan topik 1. Pencemaran lingkungan. Ya. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Pencemaran terjadi baik secara alami maupun akibat tindakan manusia. Pencemaran alami misalnya karena letusan gunung berapi, zat atau bahan-bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Zat atau bahan yang Syarat-syarat dapat mengakibatkan suatu pencemaran disebut polutan. disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara berfungsi bagi tumbuhan, tetapi bila lebih tinggi dari 0,033% dapat memberikan efek merusak. Sifat polutan adalah 1. Merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak lagi. 2. Merusak dalam jangka waktu lama. Contohnya, PB tidak merusak bila konsentrasinya rendah, akan tetapi dalam jangka waktu yang lama PB dapat terakumulasi dalam tubuh sampai tingkat yang merusak. Pencemaran air. Coba kamu amati Sungai Ciliwung dulu dengan sekarang. Selama
ratusan tahun, air Ciliwung mengalir bebas, tidak berlumpur, dan tenang. Karena itu, banyak kapten kapal asing singgah untuk mengambil air segar yang cukup baik untuk diisikan ke botol dan guci mereka. Jean-Baptiste Tavernier, sebagaimana dikutip Van Gorkom, mengatakan Ciliwung memiliki air yang paling baik dan paling bersih di dunia, atau Persekutuan Aneh 1988. Dahulu, berkat sungai Ciliwung yang bersih, kota Batavia pernah mendapat julukan Ratu dari Timur. Banyak pendatang asing menyanjung tinggi, bahkan menyamakannya dengan kota-kota ternama di Eropa seperti Venesia di Italia. Namun, akibat tingginya tingkat arus urbanisasi ke Jakarta, kondisi Ciliwung semakin amburadul. Banyaknya pemukiman kumuh di Jakarta menyebabkan Ciliwung beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah terpanjang di dunia. Dan bukan hanya sungai Ciliwung saja, sungai-sungai di tempat lain juga seperti ini. Sungai-sungai yang dahulunya bersih, jernih, sekarang sudah menjadi sungai-sungai yang kotor, keruh, bahkan ada yang hitam, bau tidak sedap, dan penuh kotoran. Kondisi seperti ini disebut sebagai pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya polutan di air yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Air bersih dan tidak tercemar bisa dilihat dari keadaan fisik air tersebut. Biasanya, air bersih tidak berwarna atau bening, tidak berbau, dan tidak berasa. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran seperti poin pertama, punahnya organisme dalam ekosistem air. Poin kedua, pembuangan limbah industri seperti timbal atau PB, merkuri atau Hg, seng atau Zn, dan karbon monoksida atau CO, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya sisa deterjen mencemari air. Poin ketiga, akibat penyemprotan tanaman dengan insektisida DDT atau dikloro-difenil trikloroetana, air sungai menjadi tercemar. DDT masuk ke dalam tubuh alga. Ikan kecil yang memakan alga tercemar DDT. Selanjutnya, ikan kecil dimakan ikan besar sehingga DDT sampai ke tubuh ikan besar. Nah, orang yang memakan ikan besar tercemar DDT dan dapat keracunan. Jadi bahan pencemar berjalan mengikuti rantai makanan. Konsentrasi bahan pencemar atau polutan akan semakin tinggi. Ketika di perairan konsentrasi rendah, pada alga konsentrasi meningkat, semakin meningkat pada konsumen 1 dan terus meningkat pada konsumen berikutnya.
Hal ini disebut sebagai pemekatan hayati. Artinya, pencemaran dapat memusnahkan organisme yang berada pada tingkat trofik tinggi. Itulah sebabnya mengapa karnivor puncak seperti elang banyak yang mati. Poin keempat, tumpahan minyak bumi akibat kecelakaan kapal tanker minyak yang sering terjadi. Untuk membersihkan kawasan tercemar, diperlukan koordinasi dari berbagai pihak dan dibutuhkan biaya yang mahal. Bila terhambat penanggulangannya, kerugian manusia semakin banyak. Secara ekologis, dapat mengganggu ekosistem laut. Bila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air dan akan lebih beresiko pada organisme pemangsa yang lebih besar. Cara penanggulangan pencemaran air antara lain: A. Gunakan air secara bijak. B. Kurangi pemakaian deterjen. C. Tidak membuang sampah di sembarang tempat. D. Tidak membuang sisa obat atau insektisida ke selokan atau sungai. E. Tidak membuang limbah cair ke selokan atau sungai. Industri diharuskan membuat kolam pengolahan limbah cair sehingga limbah cair yang dibuang ke sungai tidak membahayakan ekosistem air. Limbah pemukiman seharusnya tidak langsung dibuang ke sungai, tetapi dimasukkan terlebih dahulu ke kolam pengolahan limbah. Ya, alhamdulillah. Demikianlah materi yang Bapak dapat sampaikan. Bapak mohon maaf juga kalau seandainya agak lambat karena kondisi jaringan juga. Dan materi yang lancarnya insya Allah nanti akan Bapak share di jaringan WhatsApp maupun di e-learning ya. Baik anak-anakku, demikian mungkin pertemuan kita pada hari ini. Karena Bapak mohon maaf, sebentar lagi ada kegiatan undangan untuk pembuatan video pembelajaran di kabupaten ya, ada peluncuran video pembelajarannya. Jadi nanti insya Allah pada lain kesempatan bisa kita bahas sama-sama materi yang akan kita lanjutkan yaitu tentang pencemaran. Dan jangan lupa juga di e-learning materinya sudah Bapak sampaikan. Kalau ada mau ditanyakan sebelum Bapak tutup, silakan. Agak sedikit lag ya, lambat ya anak-anakku ya. Ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Bagaimana kondisi kalian belajar di rumah? Happy nggak? Bagaimana kondisi belajar di rumahnya? Nyaman? Enak di rumah? Nyaman. Nyaman, alhamdulillah. Baik anak-anakku, mungkin materi dapat Bapak selesaikan pada hari ini itu saja. Nanti tambahan materi akan Bapak sampaikan lagi pada pertemuan PJJ kita berikutnya. Demikian, mudah-mudahan kalian diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kesehatan serta rezeki dan semoga kalian selalu diberikan Allah naungan pelindungannya. Demikian dari Bapak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Demikian dari Bapak. Bapak mohon maaf sekiranya mungkin jaringan agak lelet, kemudian kendala-kendala lain yang tidak bisa melayani kalian dengan puas untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan nanti akan Bapak share lagi materi-materi penting yang kalian bisa pelajari secara mandiri. Apabila ada kesulitan
ada kendala, silakan boleh WhatsApp Bapak dan boleh juga secara Zoom meeting atau Google Meet. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.